terkait masalah presensi, nah ini kan adik-adik ini sudah jadi mahasiswa nih, levelnya kan sudah meningkat, ya, berarti tanggung jawabnya juga semakin besar. Jangan sampai presensi saja menjadikan Anda katakanlah gimana ya, misalnya memberikan mohon waktu presensi berpanjang saya lupa misalnya, itu jangan sampai, itu kan. Nah, kan tanggung jawabnya harus semakin besar, gitu kan. Lupa ya nggak apa-apa, kan di depan kan masuk lagi, gitu kan. Jadi usahakan jangan sampai lupa presensi, gitu ya. Karena apa? Misal akhir kuliah, setiap akhir kuliah itu saya harus menutup presensi ya, harus menutup presensi. Jadi misalnya pas kuliah saya screenshot, kemudian tutup, itu tidak terhitung kuliah masalahnya. Sistemnya harus minta bukti kuliah hingga saya tutup. Kalau sudah saya tutup, berarti kan absensinya juga sudah tutup. Pada saat Anda meminta misalnya ya Pak saya lupa berpresensi mau panjang, itu posisi saya itu kadang tidak di rumah atau kadang tidak di kantor atau kadang tidak di depan laptop. Saya bisa aja misalnya menghadiri rapat di mana misalnya. Dan saya nggak bisa buka misalnya. Saya bilangnya nanti sore atau nanti malam. Nah, ternyata saya lupa kan, kamu aja presensi lupa, apalagi saya gitu kan, bukain presensi jauh lebih lupa gitu kan. Jadi lupa, dia nggak presensi lagi kan, nah begitu. Jadi kadang dosen itu bukan karena nggak mau ya, karena memang posisinya itu kadang dia tidak jelas loh, posisi dosen tidak jelas. Posisinya lagi di mana gitu kan, sehingga lupa. Mungkin kalau di universitas lain, mungkin teman-teman saya yang anaknya juga kuliah di UGM, di ITB, itu nggak ada mahasiswa yang nggak bisa, bahkan kalau dia nggak bisa masuk ya nggak apa-apa, nggak bisa masuk. Karena apa? Karena minimum kehadirannya adalah 75%. Artinya Anda punya 25%, kalau memang nggak bisa masuk nggak apa-apa. Itu 4 kali mestinya ya dalam satu semester nggak bisa masuk. Kalau 16 kali pertemuan ya seperempatnya itu berapa kan, 4 kali ya, 4 kali nggak masuk ya nggak apa-apa gitu kan, mau haknya masuk nggak apa-apa gitu kan. 10 menit di awal dan 10 menit di akhir itu juga supaya kita mengecek kita serius kuliah ya, benar-benar siap diri di depan komputer, pakai seragam kalau ada seragam gitu. Kalau misalnya ya baju yang bagus gitu kan. Jangan sampai begini nih, wah dosennya udah siap-siap itu mahasiswanya itu masih nyetir mobil gitu kan. Wah, saya ada wah, ayo nyalakan gitu kan, nyalakan video. Wah, di pasar ya, ini mau kuliah apa mau dagang gitu kan, misalnya kan di pasar gitu kan. Sehingga harus tahu benar mahasiswa hadir gitu kan. Dosennya bersiap hadir, mahasiswa konsekuensi juga bisa hadir gitu ya. Kenapa 10 menit? Kalau full kasihan kuotanya mahasiswa ya, nanti menghabiskan bandwidth gitu kan. Nah, kecuali kalau Anda dapat sinyal gratisan ya, ngarek gendera, ngarek panci itu ya supaya nanti dapat sinyal gitu kan. Nah gitu enggak apa ya, tapi kalau nggak dapat menggunakan sinyal HP habis nanti kuotanya. Nah seharusnya ini kan kuliahnya udah bisa hibrid ini. Nah, kalian mesti di rumah atau di dekat kampus ini atau di UNS nih kebanyakan nih? Masih di rumah ya? Di rumah Pak. Oke ya di rumah ya. Saya belum tahu gimana prosedurnya ya. Harus hadir gitu kan kalau nggak salah. Kalau kuliah ini saya belum mendapatkan ini ya penjelasan mungkin dari pimpinan universitas juga bahwa kuliah harus hadir misalnya ya, harus luring misalnya gitu ya, terpaksanya luring. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa lewat Zoom. Oke, media conference dengan Zoom-nya nanti dari saya ya, itu link yang ada di Google Class ya. Kalian tadi buka Google Class kan? Ya, itu setiap sudah saya bikin setiap hari Senin jam sekian itu Zoom-nya sudah dialokasikan untuk kuliah semua.
Nah, yang lima yang kepenting, yang kelima yang penting. Nah, yang kelima yang penting ya, diperlukan laptop atau PC untuk mempelajari visualisasi molekul. Jadi harapan saya mahasiswa ini sudah memiliki itu kan yang bisa digunakan untuk melihat visual molekul. Ya, kalau belum punya gimana Pak? Ya bisa pinjam dulu temennya. Nah, bisa pinjam dulu temennya ya. Nanti pas biasanya laptop atau PC nanti digunakan untuk misalnya mengerjakan tugas untuk ujian kayak gitu aja ya, atau untuk latihan gitu. Nah itu nanti visualisasi molekul itu nanti kita akan memvisualisasi suatu molekul menggunakan software ya, menggunakan software. Nah, ini artinya menggunakan laptop atau PC gitu kan. Sayang sekali belum ada aplikasi ya yang bisa dibuka di handphone terkait untuk visualisasi ini. Nah, kalau ada sih senang-senang aja, tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi, kita misalnya menggunakan laptop atau PC kan. Sebenarnya semakin kencang laptop dan PC-nya semakin bagus karena tidak akan menghasilkan lag ataupun jeda visualisasi ya. Tadi sudah saya sampaikan minimum keadaan 75% udah. Kemudian yang ketujuh, tidak ada ujian susulan atau ulangan. Oleh karena itu nanti kalau mau ada ujian itu semuanya diharapkan bisa ya, kita kompromi jadwal. Misalnya saya tanyakan minggu depan ujian, misalnya ujian tengah semester, cuma harus bisa. Kenapa tidak ada ujian susulan? Ya supaya kita dalam kondisi kebatinan yang sama, sama-sama lagi ujian itu kan, sehingga tidak ada yang merasa terkurangi misalnya seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi nih, tidak ada remediasi ya, tidak ada remediasi. Kenapa? Karena saya biasanya kalau ujian itu ya ada latihan soalnya dulu, kemudian ada kisi-kisinya sama latihan, itu saya jamin mesti bisa mengerjakan soal ujian. Nah, daripada nanti semua mengharapkan ujian remediasi, nah jangan sampai itu kan. Kadang ada loh mata kuliah itu yang mahasiswanya itu Pak nanti ada remediasi enggak, wah ini berarti niatnya mau remediasi gitu. Kalau mau remediasi ya udah kita langsung ujian remediasi saja gitu lah, nggak usah ujiannya langsung remediasi semua gitu kan. Nah ini mata kuliah ini diampu 2 orang ya. Yang pertama nanti yang mengampu untuk kelas ini saya, yang kedua nanti Pak Fajar ya yang itu. Kalau Pak Fajar nanti terkait organik, mungkin saya terkait kristal. Sehingga di tengah-tengah nanti setelah 8 pertemuan tentu ada pergantian pengajar. Kalau kuliah saya menggunakan Zoom dan Google pada, saya nggak familiar dengan pada. Lebih gampang menggunakan Zoom dan Zoom saja. Nah, ujiannya terdiri dari 2 kali minimal ya. Saya sekali, Pak Fajar sekali, serta tugas-tugasnya ya masing-masing ya. Nanti saya ada tugas sendiri, Pak Fajar tugas sendiri. Nah, ujian nanti titik beratnya nilainya apa Pak? Di ujian atau di tugas? Semua dipakai, semua dipakai. Kalau nilainya itu hanya dititik beratkan pada ujian akhir atau ujian tengah semester, itu nanti sebenarnya ada untungnya bagi dosen nggak susah-susah gitu kan, tinggal kasih soal nanti di akhir gitu kan. Tapi nanti ruginya di mahasiswa ya, kalau misalnya di akhir itu nilainya jelek, dapatnya nanti jelek. Tapi kalau mengikuti tugas, ya tugasnya nanti digunakan sebagai bahan untuk penilaian. Sehingga tadi yang saya membuat visualisasi molekul, nah itu sangat baik ini ya, karena nanti akan memperlancar tugas-tugas kalian. Sekali lagi kalau tidak punya PC atau laptop nanti bisa
ini ya, pinjam dulu ya, pinjam temannya. Izin masuk Bapak. Ya, siapa? Saya Pak Syamsuddin. Maaf memotong. Ini belum bisa presensi Pak. Perbaiki ya, setengah jam di akhir. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Next, selanjutnya adalah SKS. Nah, ini saya perlu mengingatkan kembali kalau mungkin ada yang sudah lupa atau mungkin ada yang lupa. Kalau Anda kuliah 1 SKS, ya itu sebenarnya 1 SKS itu mencakup 170 menit. 170 menit ya 1 SKS. Jadi kalau 2 SKS, sebenarnya Anda itu total belajarnya itu adalah 340 menit kalau 2 SKS dalam 1 minggu. Contoh begini, kalau mata kuliah ini adalah 1 SKS misalnya, maka dalam 1 minggu ini Anda harus bertatap muka dengan dosen. Nah, dosennya itu memberi pelajaran gitu ya, memberikan kuliah itu 50 menit. Tatap muka dengan dosennya. Kemudian 60 menit berikutnya itu adalah penugasan terstruktur. Artinya kalau 1 SKS itu 50 menit tatap muka dengan dosen, 60 menit itu mengerjakan tugas dalam 1 minggu loh ya. Kemudian 60 menit berikutnya Anda belajar mandiri atau belajar sendiri terkait dengan mata kuliah tersebut. Maka kalau 1 SKS mata kuliah visualisasi molekul, dosennya 60 menit mengerjakan tugas dan 60 menit belajar sendiri, membaca gitu kan, mencari interaksi sendiri. Kalau 2 SKS ya berarti 2 kali lipatnya dong, gitu kan? Berarti kalau mata kuliahnya itu 2 SKS, visualisasi molekul, maka Anda bertemu dengan saya atau tatap muka dengan saya selama 100 menit. Nah, kemudian mengerjakan tugas 120 menit dan kegiatan belajar mandiri selama. Kalau 2 SKS itu jumlah yang dibutuhkan berapa jam tuh berarti kalau 2 SKS dalam 1 minggu Anda belajar mata kuliah ini 2 SKS berarti seminggu belajarnya berapa jam? ...340 menit. 340 menit dibagi 10 menit. 5 jam Anda belajar ya. 5 jam. Lebih 5,5 jam lah. Bukan? Yang 2 jam kurang itu tatap muka berarti sekitar ya mungkin Anda belajar mandiri berarti mengerjakan tugas dan belajar mandiri sekitar 3,5 jam kira-kira seperti itu ya. 3,5 jam. Itu untuk 1 mata kuliah loh ya. Untuk mata kuliah yang lain belum loh ya. Sebenarnya. Nah cuma sekarang itu biasanya kalau udah tatap muka 50 menit, yang lainnya nggak dianggap. Nah jadinya setelah kuliah ya sudah gitu kan. Padahal masih ada itu 60 jam. Jadi kalau setiap ada pertemuan dosen ngasih tugas, ya itu sudah sesuai gitu kan. PR gitu kan, ceritanya kan setiap kuliah ada PR gitu kan. Jangan dikeluhkan, wah dosennya ngasih tugas terus, ya namanya 1 SKS memang seperti itu gitu kan. Tatap mukanya ada, itu bukan kok, wah kuliah cuma 2 jam seminggu misalnya, waktu yang lain apa gitu kan. Nah, mungkin banyak juga dosen yang tidak ini juga sih, tidak lupa juga gitu kan, wah setelah mengajarkan sudah itu mahasiswa mau belajar nggak belajar ya terserah. Tapi sebenarnya itu benar ya, mau belajar nggak belajar kan memang terserah mahasiswa, masuk terserah dosennya kan, terserah mahasiswanya kan. Yang penting kan nanti bisa mengerjakan itu. Sekarang kalau 1 SKS 5,2 SKS 5,6 jam. Padahal Anda
dalam satu semester itu ngambil 24 SKS ya, 24 SKS kali 170 menit itu berapa coba? 2 SKS kali 170 menit, 340 menit. Dibagi dibagi 60 menit. Berarti 4.000 menit dibagi 60 menit, 68 jam seminggu. Anda itu belajar, kalau mengambil 24 SKS ya, Anda itu belajarnya 68 jam seminggu. Kalau dibagi 24 jam, nah, berarti 3 hari. Nah, Anda sebenarnya 3 hari itu belajar terus, nggak tidur gitu kan. Nanti 3 harinya tidur. Nah, itu Anda mengambil 24 SKS itu sebenarnya Anda itu sama aja belajar 3 hari nggak tidur. Nanti sisanya itu kamu boleh tidur lah, itu sebenarnya boleh tidur. Tapi ya hari keempat pingsan. Ya nggak tidur kan pingsan gitu kan. Gitu ya. Nah itu ya mahasiswa sendiri yang bisa mengatur ya. Jadi nah, mungkin masih ada waktu sisa. Waktu sisa itu Anda gunakan untuk mengimprove kemampuan diri Anda. Ikut organisasi, ya, organisasi mahasiswa, misalnya, atau organisasi lain, kan, kepemudaan, apapun lah, ikut, atau mungkin ikut kerja part time, gitu kan, misalnya. Nanti pas lulus, biasanya Anda akan mengisi kurikulum vitae, ya, kurikulum vitae, pengalaman kerja atau pengalaman saat kuliah. Nah, itu kalau nggak Anda isi, Anda ketawa sendiri nanti. Waduh, kuliah 5 tahun kok nggak dapat apa-apa gitu, nggak ikut apa-apa gitu. Nah, sampai kayak gitu ya. Jadi seksi konsumsi panitia ini ya itu juga kurang keren gitu kan. Tapi kalau jadi ketua imamnya, ketua BEM, sekretaris BEM, ya itu sudah bagus. Tapi kalau Anda misalnya tidak mau berorganisasi, ya Anda bisa mencari organisasi di luar. Oke, co-founder apa misalnya ya, misalnya startup gitu kan, misalnya startup, atau Anda mengelola usaha apa gitu, itu bagus, boleh gitu kan. Tapi harus ada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, bahkan mungkin extraordinary ya, extra achievement di luar kuliah. Ini penting ini. Untuk ke depan itu diperlukan itu ke depan gitu kan. Sudah nggak akan dilihat lagi nih lulusannya apa, IPK berapa, itu bagus, tapi ketika ditanya lagi interview nih, ceritakan pengalaman Anda yang menarik. Lah kalau Anda itu baru bisa mendapatkan pengalaman yang menarik kalau Anda itu banyak pengalaman, sehingga bisa memilih pengalaman mana yang menarik kan gitu. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan banyak pengalaman, Anda kan bingung nih, pengalaman yang menarik apa ya, pengalaman yang menarik. Nah gitu kan. Tapi kalau Anda memiliki pengalaman yang banyak, kegiatan yang banyak, Anda bisa menarik apa itu, semakin bisa bercerita. Orang bisa bercerita kalau dua hal. Satu, dia memiliki inquiry atau pemahaman atau pengetahuan yang banyak, gitu kan, bisa bercerita. Yang kedua, kalau dia memiliki pengalaman yang banyak, dia bisa bercerita. Dua hal itu, silakan Anda pilih, gitu kan. Nah, mana yang Anda akan hadapi nanti. Nah, ini untuk jam di luar SKS, gitu ya. Nah, Anda bisa, apa ini isinya? Isinya apa mata kuliah kita ya. Kita akan lihat isinya mata kuliah kita. Oke. Nah, nanti bagian yang pertama itu nanti Anda akan terkait dengan ini ya, visualisasi model molekul, misalnya apa yang disebut sebagai model JPK, space filling, surface, dan lain sebagainya. Itu nanti sebenarnya bagiannya Pak Fajar ya.
di bidang organik. Nanti Anda akan melihat bagaimana struktur 3 dimensi dari berbagai macam model molekul. Ya. Nah, kemudian juga Anda akan lihat terkait yang terkait dengan biomolekul seperti DNA, protein. Mestinya nggak akan ditanya nih interaksinya bagaimana, itu enggak. Interaksinya itu antara apa dengan apa gitu. Protein itu terdiri dari apa? Enggak seperti itu nanti pertanyaan. Wong mata kuliahnya visualisasi, gitu kan? Berarti gambarlah interaksi protein dengan DNA. Nah gitu sebenarnya nanti soalnya. Mestinya ya. Nah, atau gambarkan molekul protein dalam bentuk 3 dimensi misalnya. Itu. Mata kuliahnya namanya visualisasi. Ya. Kemudian nanti yang bagian saya mulai dari sini adalah terkait dengan kristal. Nah, nanti kalau Pak Fajar masih ada simulasi ya, simulasinya nanti di bidang organik. Kemudian pertemuan 9-10 itu kalau di kelas B ya, kalau di kelas A ini sebenarnya terbalik. 9-10-nya dimulai dulu, kuliah saya dulu gitu kan. Nah, ini terkait dengan bagaimana menggambarkan kristal. Misalnya garam itu Anda kan tiap hari kan makan garam ya, makan garam. Maksudnya bukan makan pengalaman tapi makan kalau di dapur kan garam. Mbak-mbak ini kan biasanya pandai masak gitu kan. Nah, mas-mas itu ya pandai masak air gitu kan. Tapi kalau masak air jangan dicicipi loh, udah matang apa belum gitu. Ya, garam itu kan bentuk kristal. Nah, kristal itu sebenarnya digambarkannya itu seperti apa sih? Gitu kan. Nah, kristal-kristal kan banyak gitu kan. Nah, itu nanti kita akan melihat nih bagaimana melihat suatu kristal. Kristal itu kalau dipotong strukturnya kayak apa? Tapi ternyata ada yang menarik, kristal itu adalah perulangan. Walaupun kristal nanti molekulnya banyak, bisa jadi sebenarnya dia itu hanya terdiri dari dua atom yang ditata berulang. Tapi penataan perulangnya itu apa ya? Istilahnya konsisten. Ditatanya itu konsisten. Balok atau menata. Kalau Anda pernah menata Lego, nah Lego itu kan sebenarnya bentuk perulangan itu. Perulangan yang ditata gitu kan, terus jadi bentuk itu. Sampai seperti itu. Nanti kita akan melihat itu ya. Kemudian juga melihat terkait dengan material-material padatan, gambar dari material-material padatan ya. Misalnya batuan jolit itu sebenarnya strukturnya kayak apa, gitu kan? Kemudian grafen seperti apa. Atom karbon itu kalau disusun itu bisa menjadi macam-macam. Kalau disusunnya berlapis-lapis itu bisa jadi grafit. Kalau disusunnya itu katakanlah menjadi yang rigid gitu kan, menjadi seperti bola itu fluoren gitu. Nah, itu memiliki sifat yang berbeda. Atau mungkin kalau karbon yang lebih rigid itu bisa menjadi diamond. Nah, itu menjadi apa istilahnya? Diamond itu apa dalam bahasa Indonesia? Berlian ya. Ternyata dari cara menyusun atom karbon itu bisa menjadi banyak molekul. Nah, nanti kita akan melihat contohnya seperti itu. Kemudian kita akan melihat bagaimana kalau garam dilarutkan dalam air, itu berarti kan ionnya itu kan dikelilingi oleh air. Nah, itu modelnya kayak apa modelnya? Dia dikelilingi oleh air, gitu kan? Jadi kita sudah belajar solvent in periodic bundle. Nah, solvent misalnya ion nanti dikelilingi berapa air nih yang paling dekat. Nah, itu namanya nanti bilangan koordinasi. Nah, berapa jaraknya? Apa benar cuma ada satu? Dia hanya dikelilingi oleh air pada jarak tertentu. Pada jarak yang lain dikelilingi lagi enggak? Jangan-jangan nanti ada kulit apa ya, ada solvasi pertama, solvasi kedua, seperti itu. Tapi kita ada. Dan yang terakhir itu adalah
belajar menggunakan Vista ya, modeling Vista gitu kan dalam solid cluster. Tapi tidak hanya sebatas Vesta ya, nanti kita juga bisa melihat menggunakan berbagai macam software yang lain ya. Nanti kita bisa mendownload berbagai macam software. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Oke, ini cara penilaiannya ya, nanti penilaiannya. Kalau nilainya di atas 70, di atas 85 dapatnya A, angkanya 4. Kalau di atas 80 sampai 84 dapatnya A minus misalnya ya. Ini cara penilaiannya, saya kira ada juga sudah. Apa sih software yang kita gunakan? Ada banyak sebenarnya software yang bisa kita gunakan. Softwarenya itu ada banyak. Kalau kalian mencari di internet ya, software-software yang bersifat open source itu banyak. Nah, untuk kuliah kita itu berapa software itu akan saya gunakan. Mungkin Anda perlu tahu gitu. Yang pertama terkait penggambaran ya. Itu ada menggunakan, nah, itu ada linknya, itu Anda bisa mendownload dan menginstal. Ya, sudah saya sampaikan toh. Kemudian ada Vesta. Kalau ChemDraw nanti digunakan untuk menggambar molekul molekul-molekul yang bersifat organik sebenarnya ya. Atau mungkin senyawa karbon gitu ya. Kemudian kalau Vesta itu nanti bisa digunakan untuk menggambar, untuk memvisualisasi. Oke, gitu kan, itu menggunakan Vesta. Kemudian ada juga software VMD. VMD itu singkat dari Visualization Molecular Dynamics ya. Jadi digunakan untuk melihat dinamika molekul. Dinamika itu berarti pergerakan molekul ya. Kan molekul itu nggak diem aja. Kalau misalnya ada larutan itu kan dia bergerak-gerak gitu kan. Kita akan bisa kita itu menggunakan VMD. Organik ya. Itu juga sudah ada linknya. Kemudian software yang lain adalah Hypercam. Hypercam ini berbayar, tapi versi non berbayarnya itu sudah beda. Mungkin kayak kelas Anda itu kalau praktikum itu ada yang pakai Hypercam juga. Nanti bisa ini ya di Nah, nanti di Google Class yang saya sampaikan itu kan ada classwork gitu ya. Di classwork itu saya minta Anda kalau lihat di Google Class itu, di classwork-nya itu saya minta Anda untuk mendownload dan menginstal di PC Anda masing-masing atau di software Anda masing-masing atau di laptop Anda masing-masing ya, di-download dan diinstal. Jadi supaya ketika kita melakukan tutorial atau melakukan latihan gitu, Anda juga bisa mengerjakan sendiri. Nah, contohnya misalnya gini, soalnya adalah gambarkan unit sel atau gambarkan kristal dari NaCl, misalnya dengan ukuran sekian, misalnya dengan posisi sekian, itu Anda menggunakan software. Oleh karena itu makanya baik tugas ataupun ujian itu nanti biasanya akan menggunakan bantuan software di atas. Karena soalnya kan gambarkan. Misalnya bidang latis yang melewati atom ABCD misalnya, dan menggunakan software itu. Atau mungkin soalnya bidang ini melewati atom apa saja gitu kan dalam kristal itu. Nah, itu nanti Anda juga akan menggunakan software. Menjadi penting kan menggunakan software ini. Silahkan nanti di-download gitu kan. Sebenarnya hampir semua software itu under Linux ya sebenarnya. Kalau yang saya tampilkan di atas ini itu menggunakan Windows bisa. Tapi pada dasarnya akan jauh lebih banyak software-software yang menggunakan Linux.
Jadi Windows itu powerful, tapi sebenarnya Anda juga harus paham nih bagaimana menggunakan selain Windows, nih, Linux dan lain sebagainya. Sebagai pengetahuan saja, karena apa ya, Linux atau yang sejenisnya yang selain platform non Windows, mungkin Apple gitu kan, Mac misalnya, itu sebenarnya lebih kuat atau lebih powerful dan digunakan untuk sistem jaringan keamanan di perbankan dan lain-lain gitu. Jadi Anda harus punya advance nih. Nah, mahasiswa kimia berdasarkan Windows dan Linux misalnya, itu jauh lebih baik gitu. Salah pengetahuan gitu kan. Itu. Nah, itu kira-kira softwarenya ya. Nah, selanjutnya sebelum kuliah yang pertama ini saya harus menunjukkan dulu kira-kira apa aja sih nanti yang akan dipelajari menggunakan software-software seperti itu ya. Ini saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ya, kalau nggak ada beberapa hal yang perlu saya tampilkan ini adalah menggunakan software itu ya, ya bisa nah ini salah satu software yang namanya adalah Jamskate ya, Jamskate yang tadi linknya sudah saya sampaikan. Ini adalah software yang digunakan untuk menggambar beberapa itu. Ini saya berikan contoh. Oke, kita menggambar CH4. Terus, C. Saya gambar yang paling sederhana. N N nah, bentar. Apa ya, ini hanya kok masih ikut ya. Oke, biasanya kita menuliskan CH4 seperti ini ya. CH4 itu adalah atom C yang di sekelilingnya itu ada 4 buah H. Atom CH4 tentu saja kalau kita gambarkan secara dua dimensi itu akan ada akan kesulitan ya, karena empatnya itu harusnya kan ada yang membentuk sudut diagonal ya, atau sudutnya itu tidak flat. Nah, di sini Anda bisa bermain-main nih untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kan ini adalah CH4 yang satu hanya itu tidak nampak. Nah, ini baru gambar CH4. Gambar tepat. Kenapa ya? Karena sudut-sudutnya ini nggak mungkin seperti ini. Kalau Anda lihat di literatur, mungkin sudutnya itu akan simetris, begitu ya. Akan simetris.
Oke, ini kurang. Nah, mestinya itu nanti ada yang eh, kalau ini gambarnya kan 2 dimensi, gitu kan. Ini harusnya kan ada yang arahnya ke sana, gitu kan. Ini kenapa C-nya disilang? Itu karena C tidak mungkin berikatan dengan 5H. Satu hanya harus dihapus, gitu kan. Satu hanya harus dihapus. Oke, menghapus H. Nah, gambar putus-putus ini menunjukkan bahwa hanya itu arahnya jauh ke belakang sana ya, arahnya ke belakang sana, atau dia arahnya itu ada di balik atau mengarah ke eh, belakang dari C ya, arah ke depan. Kalau kita bikin yang arah ke depan, ini harusnya kayak gini. Jadi kita hapus dulu. Jadi, yang satu putus-putus, yang satu tebal. Kalau tebal itu gambarnya berarti mengarah ke kita. Kalau yang putus gambarnya mengarah ke belakang mana. Ya. Ya. Ini gambar dari nah, ini strukturnya apa sudah benar nih? Sudutnya apa sudah benar? Kemudian jarak H dan C apa juga sudah benar? Kita kan nggak tahu gitu kan. Seharusnya kalau secara eksperimental itu sudut jaraknya itu harusnya simetris begitu. Simetris. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan apa ya, membuat dia dimensi yang sebenarnya dengan program ini kita bisa mengkonversi ke bentuk 3 dimensi dengan lebih cepat gitu kan. Oke, kelihatan kan bentuknya. Nah, dengan bentuk kayak gini itu sebenarnya ada berbagai macam tipe visualisasi. Nah, kalau ini namanya line atau garis ya, untuk garis. Ini sebenarnya juga sudah 3 dimensi sebenarnya. Ini agak masuk. Ini kalau kita bikin bentuknya itu visualisasi. Ini harap bersabar karena ini ya agak macet. Iya, iya, iya. Oh, ini macet nih. Iya, iya. Bentar ya, ini agak macet. Kalau ini masih bentuk line tapi lebih tebal saja. Kemudian kalau ini sudah dalam bentuk eh, bola dan batang gitu ya. Tapi ini posisinya ini kan belum simetris nih, sehingga itu harus perlu dioptimasi ya, atau perlu dibikin optimal gitu kan. Simetris kalau Anda lihat, ini C, ini H, ya, ini memiliki sudut sudutnya harusnya keluar.
dimenjel 109,4 gitu ya. Nah, semuanya sama, sudutnya 109,4. Kalau yang kan nggak kelihatan nih sudut-sudutnya kan ya, sudut-sudutnya kelihatan, kemudian bentuknya kita nggak tahu nih arahnya kemana gitu kan. Tapi kalau yang 3D tadi sudah bisa kelihatan gitu kan, itu adalah contoh dari penggunaan software ini ya untuk menggambar, mentransfer ke bentuk 3D ya, seperti itu. Itu salah satu software ini. Bisa digunakan untuk menggambar macam-macam ya, tidak hanya ini saja gitu kan. Misalnya ini harus saya pilih dulu ya, terus saya gambar yang baru. Oke, misalnya menggambar bensin gitu kan, bensin, kemudian kita rubah ke bentuk 3 dimensinya. Bentar ya. Bentuk 3D. Oke ya. Nah, ini bisa kita masuk dulu bentuknya. Karena bensin itu bentuknya sudah simetri ya. Nah, ini muncul ikatan H. Karena kalau tadi yang sketsnya satu dimensi itu kan kadang hanya itu dianggap sudah nempel gitu ya. Nah, oke. Ya. Itu tadi untuk bensin. Ini juga kita bisa lihat rotasi, apa bisa kita rotasi, bisa kita lihat view dan berbagai angle gitu kan. Cuma ini karena mungkin agak lambat ya. Kelemahannya program ini memang kurang apa ya, memakan banyak cepat untuk bisa berinteraksi dengan user. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian juga kita menggunakan software namanya Hypercam. Saya menggunakan Hypercam. Contohnya ini Hypercam. Nah, ini Hypercam ini bisa digunakan untuk menggambar kristal dan lain-lain ya. Misalnya ini NaCl ya. Kita gunakan kristal NaCl misalnya ya. NaCl. NaCl bentuknya kubik atau garam bentuknya kristalnya kubik, nanti akan diajarkan apa yang dimaksud kubik, tetrahedral, tetragonal itu gambarnya kayak apa gitu, nanti akan diajarkan. Ini hanya beberapa oke, ini bentuk dari NaCl ya. Na dan Cl. Na dan Cl. Jadi kalau kita lihat kita display menggunakan overlap misalnya ini bentuknya kristal Na dan Cl. Berapa jarak Na dan Cl misalnya? Cl jaraknya berapa gitu kan? Display macam-macam di sini ya. Hingga jarak lihat ininya. Misalnya. Nah, kemudian kalau NaCl dilarutkan dalam air misalnya, dia harus memiliki air dong Pak ya, dilarutkan dalam air gitu kan. Kita larutkan dalam air. Misalnya berapa misalnya 216 air gitu kan misalnya. Oke, ini kita lihat NaCl dikelilingi oleh air misalnya. Displaynya saya bikin yang ini aja stick
Nah, misalnya ini gambar NaCl, di dalamnya ada molekul air. Bagaimana Pak? Apakah terjadi misalnya pergerakan, misalnya seperti itu ya? Ini menggunakan coba-coba ini kita akan bisa melihat. Oke, kita harus cek dulu nih. Kita mengecek jarak Na dan Cl nanti ya. Na dan Cl. Cl kita select dulu. Nah, gimana ini dinamika molekulnya bagaimana? Oke, misalnya kan kelihatan juga. Kelihatan ya gerakannya ya. Itu ada simulasinya bagaimana si air mengelilingi Na dan Cl misalnya. Ya, biarkan dia menghitung dulu ya. Biarkan dia menghitung dulu. Kita akan stop ini, kemudian kita juga akan menunjukkan, kita juga menggunakan program lain nih, namanya VMD. Tadi disebutkan kan, namanya VMD kan. Ya. Itu dia jalan dulu. Oke, ini namanya program VMD. Kalau Anda lihat, ini molekulnya ini kalau Anda lihat ada dua, yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah ini air, yang berwarna biru amonia. Jadi dikelilingi oleh air dan amonia. Nah, kalau kita lihat, kita gerakkan dinamikanya, nah ini ada pergerakan nih, kalau kita besarkan. Ini ionnya. Ionnya dikelilingi oleh air dan amonia. Yang di dalam lingkaran ini berarti jaraknya yang paling terdekat ini berarti kulit solvasinya ya, atau kulit solvasi yang mengelilingi ion ini ya, pada jarak yang relatif lebih dekat dibandingkan yang gambarnya kecil-kecil ini, kayak cacing ini. Sebenarnya kalau dalam visualisasi, ini sebenarnya disetting saja. Yang jarak molekulnya dekat dengan ion itu dibikin gambar namanya CPK. CPK itu model apa itu silinder dan bola kayak gini ya. Silinder itu sebagai ikatannya, bola itu sebagai atomnya. Kemudian yang gambar ini atau yang saya sebut sebagai garis ini ya, garis-garis kan ini, garis-garis merah, garis biru, ini sebenarnya bentuk molekul juga gitu. Kalau molekulnya ini keluar dari jarak ini, maka dia akan berubah menjadi garis. Nah, sedangkan yang dari garis ini apabila dia masuk ke kulit ini atau ke daerah ini, dia akan menjadi bentuk seperti ini, bentuk CPK namanya ya, bentuk CPK. Kalau Anda lihat, ya seperti ini. Jadi solvasi itu dia tidak diam. Solvasi itu dia berubah-ubah. Berubahnya pertama, orientasi molekulnya ya, orientasi molekulnya itu apa itu istilahnya berubah-ubah. Nah, musing-musing sendiri kan, muter-muter. Kemudian dia bergerak menjauh dan mendekat. Ya, kalau dia menjauh bisa saja digantikan oleh yang dari luar masuk gitu kan, atau yang dari luar masuk dia yang di dalam keluar gitu kan, berganti-ganti namanya ion exchange, ion exchange, ligand exchange gitu kan, pertukaran ligand. Kayak gini itu juga bergantung juga sifat dari ion. Sifat dari ion itu apakah dia lebih suka menarik amonia yang biru atau suka menarik air yang merah gitu. Kalau lebih suka menarik air yang merah,
lebih banyak yang air, gitu kan. Nah, ada juga ion lain yang lebih suka menarik biru. Kalau suka menarik biru atau amonia, yang pelarutnya itu kan amonia dan air campuran gitu ya, maka di sini akan lebih banyak yang biru, gitu kan. Nah, sekali lagi pergerakannya, kalau dia keluar dari kulit solvasi ini, dia menjadi gambarnya berubah, dalam artian menggambarkan bahwa jaraknya itu jauh. Nah, kalau jaraknya dekat, masuk dalam lingkaran ini, nah, maka gambarnya akan berubah. PMT untuk memvisualisasi dinamika molekulnya atau pergerakan molekulnya. Namanya dinamika itu kan pergerakan gitu ya. Ini salah satu softwarenya seperti itu. Ini saya perkenalkan software-softwarenya, kegunaannya. Gitu. Nah, kalau kita cek yang tadi masih ini enggak, masih programnya itu masih bergerak enggak? Ya, ini masih ya, masih mensimulasikan. Nah, kalau Anda lihat jarak Na dan Cl, ternyata kalau di dalam larutan air, NaCl itu ketika garam itu kalau dilarutkan dalam air, nah, garam itu dimasukkan dalam air itu kan terlarut. Kalau terlarut itu berarti kan Na dan Cl-nya itu dikelilingi oleh air atau tersolvasi oleh air gitu kan. Akibat tersolvasi berarti jarak Na dan Cl itu tidak tetap kan. Kalau Anda lihat di sini, ya kan, yang hijau ini, ini NaCl itu jaraknya itu berfluktuatif. Kan enggak sih solvasi dari air yang mendekati gitu kan. Nah, bisa aja kan dia ditarik-tarik oleh si air kan. Nah, namanya juga tersolvasi sehingga jaraknya itu Na dan Cl tidak tetap. Nah, ketika Anda melarutkan garam dalam air itu sebenarnya NaCl itu ya kayak gitu, jaraknya nggak tetap gitu kan. Nah, dia akan, karena ada dinamika ya, jaraknya ya berubah-ubah, jauh dekat gitu. Bisa nggak jauh sekali Pak? Kan Na dan Cl kan memiliki masing-masing potensi daya negatif ya kan. Nah, sehingga ada daya tarik juga antara Na dan Cl, sehingga tidak mungkin terlalu jauh jaraknya. Cuma tidak tetap nih, kadang menjauh, kadang mendekat. Nah, kalau Anda lihat jauh dekatnya itu ya sebatas ini, paling jauh segini, paling dekat segini misalnya kan. Ada di rank itu saja gitu kan. Dekat menjauh gitu. Itu tadi. Nah, bentuk solvasinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang ada di BMG tadi. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang kalau kristal sendiri Pak dalam bentuk padat itu gambarnya kayak apa? Kristal dalam bentuk padat ya, nah, saya gambarkan NaCl dalam bentuk padat. NaCl dalam bentuk padat. Dan ini saya menggunakan Vesta ya, menggunakan Vesta. Jadi salah satu software yang saya minta untuk mendownload itu Vesta. Nah, ini NaCl. Saya tampilkan dulu view ininya ya, namanya ya. Soal mana ya? Oke, kelihatan kan NaCl kan? Tadi Pak Cl. Sebenarnya sama deh. Ini itu sebenarnya cuma terdiri satu buah Na dan satu buah Cl. Nah ini Na-nya ada banyak ini Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya cuma ada satu Na dan Cl. Yang lain, Na yang lain ini sebenarnya adalah duplikasi atau perulangan dari sebuah unit sel kristal NaCl. Itu. Perbanyak misalnya 3, 3, 3. Oke. Nah, NaCl itu kan bisa aja kayak gini nih. Kalau kita potong-potong menggunakan pisau misalnya, kita potong-potong menggunakan pisau, ya, ini jaraknya kalau Anda lihat itu sama persis ya, sama persis jaraknya sama persis. Na ke Na, Na ke Na ini jaraknya sama, selalu sama. Ini namanya perulangan ya, perulangan. Duplikasi namanya duplikasi.
sebenarnya cuma bentuknya sebenarnya seperti ini. Itu pun secara sederhana sebenarnya itu hanya terdiri dari satu buah. Nah, sebenarnya awalnya kayak gini. Sekarang bentuk kayak gini, kalau diduplikasi, kita duplikasi ke atas, berarti ini kita geser ke atas. Ya kan? Berarti nanti Na di sini itu akan ada di sini, Cl-nya itu Na yang ada di sini mesti geser ke sini, dan Cl-nya itu akan juga geser ke sebelah sini, sehingga menjadi bentuk seperti ini tadi. Nah, ya kan? Ini namanya duplikasi. Kristal itu sebenarnya adalah bentuk dari penduplikasian dari unit paling kecil. Unit paling kecil tadi NaCl itu ya cuma satu Na dan satu Cl kan, cuma diduplikasi gitu kan. Nah, itu kita bisa menggambarkan nanti menggunakan kristal ini. Kan kita gunakan untuk mempelajari dari visualisasi kristal, visualisasi bentuk molekul-molekul kayak gitu. Nah, gambarannya seperti itu nanti. Untuk minggu depan akan kita awali dengan bagaimana menggambar sebuah kristal yang sederhana, nanti kita bisa duplikasi menjadi suatu sistem kristal yang lebih kompleks. Ini berarti menggunakan visualisasi ini, ya, menggunakan gambar-gambar. Nah, saya kira itu yang nanti akan kita pelajari ke depannya terkait dengan sumber-sumber, kemudian apa yang perlu kita pelajari terkait sistem kristal, solvasi ion, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nah, saya sambil ngecek absen dulu ya, OCY-nya ya. OCY perbarui visualisasi kristal. Oke, sudah nih absennya sudah saya upgrade nih. Anda mestinya sudah bisa presensi ya. Sudah bisa dicek presensinya? Ampun, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini dulu lah gitu ya. Untuk permisi Pak, izin tanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian Jaya Pratama, NIM M03210005. Mau tanya Pak, itu kan softwarenya kan di Windows ya Pak. Lah itu nanti kalau misal itu biasanya ada versi open source-nya selain Windows. Jadi Anda tinggal searching aja di Google, misalnya kalau Vista gitu ya, ya nanti Anda cari Vista, kemudian menggunakan Mac gitu kan. Install Vista menggunakan Mac, install itu PMD menggunakan Mac ya gitu. Bisa itu. Mac bisa. Mac itu kan nanti hampir sama kayak Linux ini. Jadi di laman webnya itu biasanya misalnya ada download Vista gitu misalnya, itu nanti ada pilihannya Vistanya mau di running di apa, di Windows, di Linux, atau di Mac misalnya, biasanya ada. Nah mungkin yang Hypercam kayaknya juga bisa, nanti coba Anda ketua kelasnya nggak ini ya, ketua kelasnya siapa?
Mbak. Evan. Cek saya, Pak. Oh, Evan. Nah, Evan, coba nanti tanya ke kakak kelas nih, punya software hypercam enggak gitu ya. Oh, Itu kalau baik, Pak. Nanti asisten kimia saya tanya, Pak. kimia komputasi, asisten kimia fisik praktikum. Ada itu biasanya. Nah, dia punya. Baik, Pak. Nanti cara menginstalnya bisa di setting nanti. Setting install hypercam. Nah, itu tugas Anda itu ya sesuai dengan classwork-nya yang ada di Google Classroom. Itu tugas Anda mendownload software-software dan menginstalnya supaya kita ini gampang untuk belajarnya, melihatnya itu juga gampang gitu ya. Tidak semuanya harus kita gambar sebenarnya. Kita bisa juga mendownload file-file yang sudah dijadikan database oleh para peneliti. Misalnya kalau kita mendownload sebenarnya sudah ada yang membuat, kita tinggal mendownload dan menggunakannya saja, itu sudah ada, tidak harus menggambar gitu. Misalnya juga struktur kristal, batuan hiolit, gempung dan lain sebagainya, itu sudah ada sebenarnya, kita tinggal dipenuhi. Nanti kita tunjukkan juga webnya apa sih yang bisa digunakan untuk rujukan melihat bentuk-bentuk kristal seperti itu. Saya kira itu saja ya. Terima kasih. Selamat depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.